Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Bening Santina dengan NIM 1420111333125 dari kelas C Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Ini saya berasal dari kelompok 3 mata kuliah praktikum manajemen kualitas air, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bab pengapuran dan pemupukan. Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan itu yang pertama ada ember. Ember di sini berguna sebagai tempat penyimpanan kapur atau pupuk. Kemudian ada akuarium sebagai media atau wadah untuk tanah. Kemudian untuk alat yang lain di sini ada timbangan untuk mengukur berat bahan-bahan yang akan digunakan. Dan kemudian ada skop, itu alat untuk pengambilan tanah. Dan kemudian untuk bahannya sendiri di sini ada pupuk organik, yaitu sebagai bahan untuk proses pemupukan, dan kapur dolomite untuk bahan dalam proses pengapuran. Dan bahan utama yang digunakan di sini adalah tanah. Baik, memasuki langkah kerja. Langkah kerja dalam praktikum kali ini yang pertama yaitu memasukkan tanah ke dalam akuarium sebesar 10 cm tebalnya. Kemudian yang 10, tambahkan air sampai dengan ketinggian 1,5 meter. Dan yang 11 atau langkah yang terakhir yaitu melakukan pelaporan secara rinci mengenai hasil praktikum yang telah dikerjakan. Baik, kita akan beranjak ke pengertian pengapuran. Jadi, pengapuran di sini adalah pemberian kapur ke dalam tanah karena terlalu masam. Oleh karena itu, tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara seperti fosfor mudah diserap tanaman, dan keracunan aluminium dapat dihindarkan. Dan pengapuran di sini merupakan salah satu bentuk dari remediasi selain pengoksidasian. Dan tujuan dari pengapuran di sini adalah untuk menaikkan pH tanah dan mempertahankannya dalam kondisi yang stabil. Selain itu, diharapkan setelah pemberian kapur, tanah dasar dapat menjadi subur. Baik, untuk manfaat pengapuran di sini yaitu pengapuran berguna untuk memperbaiki keasaman atau pH dasar tambak. Dasar tambak yang ber-pH rendah dapat menyebabkan rendahnya pH air tambak. Pembukaan air tambak di sini pada dasarnya adalah salah satu perlakuan teknis budidaya, itu berupa pemberian pupuk organik maupun non-organik untuk menyuplai zat-zat yang dibutuhkan fitoplankton di dalam tambak dengan dosis yang sesuai dengan tingkat keperluannya. Pupuk yang biasa digunakan dalam proses pemupukan tambak di sini biasanya adalah pupuk organik. Dan pupuk organik di sini adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologinya. Dan dalam pemilihan pupuk perlu diketahui jumlah dan jenis unsur hara yang dikandungnya, serta manfaat dari berbagai unsur hara pembentuk pupuk tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat pemupukan. Jadi fungsi utama pemupukan adalah untuk menumbuhkan tanaman atau fitoplankton. Sama seperti tanaman, pupuk yang digunakan untuk memupuk perairan bisa menggunakan organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik memiliki kelebihan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap terhadap tanah sehingga tidak porus, meningkatkan kondisi kehidupan di dalam tanah, dan sebagai sumber makanan bagi tanaman dan plankton, serta memperkaya kandungan hara dalam kolam. Dan selanjutnya, pemupukan di sini bermanfaat untuk mengganti unsur hara yang hilang dan menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan organisme untuk meningkatkan produksi dan mutu organisme tersebut. Selanjutnya kita akan menonton video mengenai proses pengapuran dan pemupukan.
tugas praktikum pada hari ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai bab pemupukan dan pengemburan untuk penugasan praktikum manajemen kualitas air. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.